Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan tema kali ini adalah seseorang yang akan datang menghampiri kamu atau yang akan datang padamu di tahun 2025 ini. Ya, dan tentunya ini berkaitan dengan hubungan asmara kamu. Dan ingat, gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Readingan ini juga bersifat timeless ya, namun timelessnya hanya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat siapakah orangnya, ciri-cirinya seperti apa. Di sini aku akan lihat, aku akan tarik untuk inisial dia dulu ya. Ini bisa ini inisial depan ya, bisa nama panggilan dia, nama depan dia, nama belakang atau nama tengah dia. Untuk Aries, siapakah dia orang yang akan datang menghampiri Aries di 2025? Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Cukup ya, kita ambil 9 aja, sesuai dengan years number ya, atau angka tahun 2025 adalah 9. Oke. Kita punya D. Oke, kita punya D lagi. Kita punya V. Kita punya F. Kita punya G. Kita punya H. Kita punya A. Kita punya I. I, A, O, H, G, F, V, ya, D, dan D lagi. Oke. Misalkan nih ya, nama dia nih ada A ya. A ini biasanya mungkin kalau cowok ya dia Andi gitu ya. Kalau cewek dia mungkin Ani kayak gitu ya. Itu bisa nama panggilan dia atau nama tengah dia, nama depan atau nama belakang gitu ya. Karena biasanya nama panggilan pun juga bukan nama asli gitu ya, kadang-kadang gitu. Jadi sesuaikan aja. Kita lihat lagi di sini ciri-cirinya dari kartu tarotnya. Oke. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja ya yang resonate buat kamu nanti gitu. Oke, kita punya Ace of Wands. Aku ngeliat di Ace of Wands ini sepertinya ya, kalau dia orang baru, ini adalah seseorang yang kayaknya baru keluar ya. Baru keluar dari fase kehidupan yang mungkin menyakitkan buat dia atau sulit untuk dia jalani gitu. Karena Ace of Wands ini berbicara tentang awal baru gitu, yang dimana mungkin ini adalah kesempatan untuk dia ataupun bahkan untuk kamu sendiri juga ya, untuk menjalin sebuah hubungan atau bertemu dengan seseorang gitu yang punya potensi menjalin hubungan dengan dia gitu. Yang jelas seseorang ini baru saja keluar ya dari kehidupan masa lalu yang sulit gitu, atau mungkin kayak kalau misalkan dia punya beban ya dari masa lalunya, kayak trauma gitu atau sesuatu yang belum dia lepaskan, belum bisa dia maafkan kayak gitu ya. Ini kayaknya dia baru gitu loh, orang yang baru bisa gitu loh keluar dari fase-fase itu loh ya, fase-fase tersulit itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih memang dia orang baru ya, orangnya penuh dengan semangat, energik, dan aku juga ngerasa ada yang mungkin dia ini seseorang yang bisa memotivasi kamu atau menginspirasi kamu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin untuk beberapa orang ini punya pengalaman yang sama ya, tapi versi kalian berbeda gitu ya. Kayak ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia pernah ngalamin fase sulit dalam hidupnya,
pernah punya beban dari masa lalu atau membawa beban masa lalu yang menyakitkan, yang sulit untuk dia lepaskan kayak gitu ya. Nah itu dia kayak udah bisa berhasil gitu. Nah karena dia udah bisa menjadi orang baru ya, atau orang yang lebih baik gitu ya, katakan seperti itu. Nah dia kan punya pengalaman nih dari situ gitu, udah bisa memetik pelajaran dari situ gitu. Nah mungkin dari situlah kamu kayak ada sesuatu yang kayaknya tuh bikin kamu tuh kayak apa ya, kayak termotivasi gitu loh, atau terinspirasi gitu loh ya, karena dia punya pengalaman mungkin yang kurang enak gitu ya. Tapi ketika kamu ngelihat dia di fase seperti ini yang mungkin hidupnya jauh lebih baik gitu ya, dan ketika kamu dengan dia mungkin saling bercerita gitu ya, ini kayak kamu itu bawaannya kayak kayak apa ya, oh ternyata begini-begini, nah kayak gitu, kayak seolah-olah tuh punya power gitu loh ya, kayak kayak kesadaran kamu tuh kayak kebuka gitu loh, dari mungkin dari kisah dia ataupun dari sesuatu yang apa ya, yang kayaknya tuh ngeklik di hati kamu gitu loh ya, untuk kisah kamu atau masalah kamu yang belum kelar gitu, tapi dianya udah bisa melalui itu gitu loh. Makanya kamu kayak semacam terdorong gitu ya, termotivasi atau terinspirasi untuk bener-bener semangat lagi gitu loh. Kayak misal nih ya, oh iya dia bisa seperti ini, aku kagum, kenapa aku nggak bisa gitu. Kemudian kamu kayak mulai membuka pemahaman baru atau cara baru atau sudut pandang baru gitu loh ya, dari kisah dia tuh kayak kamu terinspirasi gitu atau termotivasi gitu loh. Oke, seperti itu. Dan aku juga ngerasa dia ini seseorang yang punya prinsip juga ya, jadi dia nggak pelin-pelan orangnya gitu. Kalau misalkan dia menjalin sebuah hubungan itu, kalau orang punya prinsip biasanya dia nggak akan goyah gitu, nggak akan pelin-pelan ya gitu. Kalau dia satu-satu gitu, dia akan pegang itu gitu ya, berkomitmen, bertanggung jawab kayak gitu istilahnya ya. Karena orang kadang-kadang yang nggak punya prinsip itu gampang sekali ya, mudah sekali terpengaruh oleh orang lain gitu, entah omongan orang, entah mungkin circle lingkungan pertemanan mereka yang sudah punya satu tapi masih flirting sana sini, yang menurut dia mungkin flirting aja ya, tapi kan itu tetap nggak boleh ya, tetap menyakiti hati seseorang gitu. Kalau udah punya pasangan ya udah gitu, kenapa harus flirting sana sini gitu loh, istilahnya kayak gitu. Ya, tapi kalau lingkungan orang-orang yang mungkin dia menganggapnya hal itu biasa, yang penting dia nggak selingkuh beneran, nah itu yang yang seperti yang bilang tadi, yang dimana kayak dia orang nggak punya prinsip gitu, nggak bisa pegang apa yang sudah dia janjikan atau komitmen kayak gitu istilahnya. Ya. Kita lihat lagi. Kemudian tuh ya, orang yang pernah mengalami fase sulit atau orang yang mau membuat perubahan untuk hidupnya. Dia pernah punya trauma maybe, atau kehidupan yang kurang mengenakan di belakang. Nah gitu. Tapi dia sudah berhasil melewati ini. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, kalau pun dia orang lama ya, kalaupun dia orang lama, ini aku ngerasa dia juga udah berubah ya, gitu, udah berubah. Dan mungkin kamu ada perbedaan di sini, bisa beda pulau, beda kota atau beda negara, gitu. Dan aku juga ngerasa orang ini ada yang orang yang suka jalan gitu ya, atau suka traveling gitu. Mungkin orang yang juga akan membawa kamu jalan-jalan atau traveling gitu. Two of Swords ya, ada beberapa ini memang orang lama aku ngerasa ya, mungkin seseorang yang udah nggak komunikasi dengan kamu atau putus dengan kamu gitu. Dan ada beberapa yang kalau dia orang baru ya, ini orang yang
Karena dia punya prinsip, ini kayak nggak mau dengerin omongan orang gitu loh, ya. Jadi dia ini orang yang nggak peduli gitu loh omongan orang, dia mau ngomong begini ya terserah gitu, karena dia punya prinsip ya dia mengikuti prinsip dia gitu. Oke. Jadi bisa dibilang orang ini nggak plan gitu, dan kalau dia juga berani menolak gitu ya, yang sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya gitu. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, ya dia tipe orang yang bekerja keras juga di sini aku lihat ya, atau workaholic. Ya kalau udah sibuk di pekerjaan dia fokusnya ke situ aja gitu, nggak mau diganggu gitu. Ya, jadi kayak dia ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk misalkan dia punya pacar ya, atau dia jadian sama kamu ya, jadi dia ada waktunya untuk kamu, dan kalau bekerja ya bekerja gitu loh istilahnya ya. Jadi kalau misalkan dia bekerja, mungkin kamu chat, kamu call, itu dia nggak akan langsung bales gitu. Dia tunggu sampai pekerjaan dia selesai atau sampai dia di rumah dulu gitu, sampai ada waktu luang, waktu senggang, bener-bener waktu untuk dia bersantai gitu. Ya, orangnya rajin di sini, orangnya tekun, dan orangnya gigih juga, orangnya giat ya, dan mungkin dia ini seseorang yang bekerja sendiri ya. Kalau dari segi pekerjaan mungkin dia seseorang yang bekerja sendiri, kayak membuat sesuatu gitu loh ya, membuat karya sendiri sesuatu gitu ya. Entah dia ini bentar ya. Oke, mungkin dia seorang tukang gitu ya, memperbaiki sesuatu bisa. Kemudian arsitek bisa ya, atau tukang bangunan bisa. Kemudian aku juga ngerasa dia ini membuat sesuatu dengan tangan dia sendiri. Ya, membuat sesuatu dengan tangan dia sendiri. Kayak apa ya? Ini loh. Biasanya kan ada yang berkaitan dengan karya seni itu yang dari kayu kemudian dipahat gitu ya, menjadi apa ya, entah menjadi patung atau menjadi apa ya, gambar kayak gitu loh ya. Maksudnya gambar nih biasanya kan ada ya yang kayu dipahat tapi berbentuk gitu ya, semacam entah bentuknya itu patung gitu ya, bukan patung ya, entah bentuknya itu semacam gambar apa ya, semacam gambar-gambar, pokoknya semacam gambar-gambar gitu loh ya. Kayak biasanya ini yang banyak nih kayak di Bali gitu ya, ataupun di Jogja itu biasanya ada kan yang dari kayu kemudian dipahat jadi sebuah, pokoknya berkaitan karya seni lah, seni gitu loh ya, gitu. Pengrajin bisa di sini ya. Oke. Sesuaikan aja ya kalau ini, karena nggak semua resonate. Sekarang kita lihat lagi di sini dari dari zodiak dia. Dan tipe orang yang serius juga di sini aku lihatnya ya. Bukan orang yang suka main-main ya, karena seperti yang ngomong tadi punya prinsip ya. Jadi orang ini serius. Kalau udah iya, kalau enggak juga gitu loh. Jadi dia nggak mau membuang-buang waktu yang nggak pasti gitu ya, untuk sesuatu yang nggak pasti gitu, atau coba-coba gitu, nggak gitu.
Makanya di sini juga ada Ace of Wands ya. Kalau hubungan ini dipupuk dengan baik, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, ini bisa bertumbuh gitu loh. Ya, bisa bertahan jangka panjang. Kemudian kita lihat dari zodiaknya. Zodiak ini aku ngelihatnya dari ini ya, bulan ya, zodiak bulanan gitu. Biasanya aku nariknya dari Sun, Moon, Rising, and Venus, tapi ini enggak. Ini untuk bulan. Zodiak bulanan, misalkan Leo ya. Leo ini biasanya kan bulan 8 ya. Nah, kayak gitu loh, berdasarkan bulan. Kemudian di sini ada Virgo. Kemudian di sini ada Libra, ada Scorpio. Untuk ciri lainnya ya, orangnya semangat, energik, berani, percaya diri, berkarismatik. Kemudian orangnya juga fokus pada detail, kemudian rajin ya, ada lagi pendengar yang baik, orangnya adil ya, karena di sini juga ada two of swords ya, orang yang enggak berpihak kiri atau kanan gitu ya, orangnya adil gitu. Dan kreatif di sini ya, orangnya kreatif. Kemudian cerdas, bijaksana, misterius, tekun dan ambisius, emosional juga orangnya ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.